Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan PT Polindo, Pelabuhan Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Alfiansa Hasrul. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep keselamatan dan kesehatan kerja dan konsep dasar dan juga pelabuhan. Langsung saja ke materi pertama. Di sini seperti yang kita ketahui bahwa konsep keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang seperti yang kita ketahui, seperti tadi lihat di sini teman-teman, di sini ada 7 konsep dasar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama itu adalah komitmen manajemen, yang kedua itu partisipasi pekerja, yang ketiga identifikasi pengajian bahaya, yang keempat itu ada program pencegahan dan pengendalian bahaya, yang kelima itu adalah pendidikan dan pelatihan, yang keenam adalah program evaluasi dan perbaikan, yang ketujuh adalah koordinasi dan komunikasi. Di mana di sini ada konsep dasar pelabuhan. Pelabuhan merupakan sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan juga sebagai pintu gerbang dan penghubung kepentingan antar daerah, pulau, dan bangsa yang dapat memajukan daerah belakangnya berpergian dengan menggunakan sarana jasa angkatan laut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembahasan penetapan kebijakan K3, pengusaha memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang secara tegas mencakup tujuan, sasaran, dan komitmen terhadap peningkatan K3 di lingkungan kerja. Kebijakan K3 ini diimplementasikan melalui pedoman tertulis yang telah disahkan oleh pimpinan perusahaan dalam bentuk keputusan direksi atau dokumentasi resmi lainnya yang mengatur pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Perencanaan K3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 9 Ayat 1, perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 harus dilakukan dengan tujuan menghasilkan rencana K3 yang efektif dan terukur. Pada ayat 2 disebut bahwa perusahaan wajib menyusun dan menetapkan rencana K3 berdasarkan kebijakan K3 yang telah diatur sebelumnya. Rencana ini harus terintegrasi dengan seluruh kegiatan operasional perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh pekerja. Pelaksana rencana K3 menurut adanya penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi K3 yang memadai serta tersedianya sarana dan prasarana pendukung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, pengusaha atau pengurus perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Sistem manajemen K3 perlu dilaksanakan dengan proses pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan pelaksanaan K3 berjalan sesuai standar dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Kemudian, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, pemantauan dan evaluasi K3 mencakup pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal yang dilakukan oleh tenaga kerja yang kompeten di bidang K3. Kemudian ada struktur organisasi K3 pada PT Pelindo. Yang pertama ada rapat umum pemegang saham yang merupakan wadah bagi pemegang saham dalam memutuskan arah perseroan dan merupakan forum dewan komisaris dan direksi untuk melaporkan dan bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan tugas serta kinerja kepada pemegang saham. Kemudian ada Dewan Komisaris yang merupakan organ Pelindo yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Pelindo maupun usaha Pelindo, dan memberi nasihat kepada direksi untuk kepentingan Pelindo sesuai dengan maksud dan tujuan Pelindo. Kemudian ada direksi. Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan Pelindo seperti strategi perusahaan, pengawasan internal, kegiatan sekretaris perusahaan, komersial, teknik, operator keuangan, sumber daya manusia, transformasi, pengembangan bisnis, dan lain sebagainya, sehingga berjalan efisien, efektif, serta sesuai prinsip-prinsip GCG. Baik, selanjutnya itu ada identifikasi bahaya dan penilaian risiko di PT Pelindo. Ada beberapa identifikasi bahaya dan penilaian risiko di PT Pelindo. Salah satunya adalah pengamanan yang tidak sempurna, peralatan atau bahan yang tidak seharusnya, kecacatan atau ketidaksempurnaan, pengaturan prosedur yang tidak aman, ventilasi tidak sempurna, iklim kerja yang tidak aman, tekanan udara yang tidak aman, getaran yang berbahaya, bising, dan pakaian atau kelengkapan yang tidak aman, atau penggunaan APD. Selanjutnya itu ada program K3 yang diterapkan di PT Pelindo. Yang pertama itu implementasi sistem manajemen K3, yang kedua itu program Fit to Work, yang ketiga itu strategi komunikasi internal untuk K3, yang keempat itu pengendalian risiko pada kegiatan bongkar muat, dan yang terakhir itu penerapan regulasi K3 sesuai peraturan pemerintah. Selanjutnya itu ada pencapaian dan tantangan dalam penerapan SMK 3 di PT Pelindo. Salah satu pencapaian besar PT Pelindo dalam penerapan SMK 3 adalah diraihnya berbagai penghargaan dari pemerintah, PT Pelindo Terminal Peti Kemas atau SPTP yang merupakan bagian dari PT Pelindo berhasil meraih 16 penghargaan K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tahun 2023. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan perusahaan dalam menerapkan kebijakan K3 yang efektif dan sesuai dengan standar nasional. Selanjutnya yaitu ada dokumentasi K3 yang ada di PT Pelindo. Yang pertama yaitu kebijakan K3 PT Pelindo sebagai landasan utama. Kebijakan K3 di PT Pelindo berfungsi sebagai pedoman utama dalam implementasi sistem keselamatan kerja. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek seperti pencegahan kecelakaan kerja, pengelolaan risiko, penggunaan alat pelindung diri atau APD, serta perlindungan terhadap kesehatan kerja. Yang kedua ada dokumen keselamatan kerja atau pilar penting dalam SMK 3. PT Pelindo memiliki berbagai dokumen penting yang menjadi pilar dalam implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga ada pelaksanaan Contractor Safety Management System atau CSMS. Dalam operasional kepelabuhanan, PT Pelindo bekerjasama dengan berbagai kontraktor dan vendor untuk memastikan bahwa semua mitra kerja mematuhi standar K3 yang ditetapkan. Yang keempat, ada pentingnya pelatihan dan sertifikasi K3 bagi pekerja.
Kesadaran dan pemahaman pekerja terhadap keselamatan kerja sangat berpengaruh terhadap aktivitas implementasi K3 di lapangan. Yang kelima, ada evaluasi dan audit SMK 3 untuk peningkatan berkelanjutan. Penerapan SMK 3 di PT Pelindo tidak hanya berhenti pada tahap implementasi, tetapi juga terus dievaluasi melalui mekanisme audit dan inspeksi rutin. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keselamatan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Yang keenam, ada penghargaan K3 sebagai bukti keberhasilan implementasi. Keberhasilan PT Pelindo dalam menerapkan sistem K3 yang efektif telah diakui secara nasional. Pada tahun 2023, PT Pelindo Terminal Peti Kemas berhasil meraih 16 penghargaan K3 dari Menteri Ketenagakerjaan RI. Yang terakhir, yang ketujuh, ada dampak positif penerapan dokumentasi K3 bagi PT Pelindo. Dokumentasi K3 yang baik memberikan berbagai manfaat bagi PT Pelindo, diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan keamanan dan kesehatan kerja. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, menurunkan biaya operasional. Dan yang terakhir, meningkatkan reputasi perusahaan. Jadi, kesimpulannya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan aspek penting dalam operasional perusahaan, termasuk di PT Pelindo. Implementasi sistem manajemen K3 atau SMK 3 bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif, serta mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Efektivitasnya PT Pelindo Cabang Kendari telah menerapkan kebijakan K3 melalui berbagai langkah strategis, termasuk penyediaan alat pelindung diri atau APD, pemasangan rambu-rambu keselamatan, serta pelatihan bagi karyawan. Selain itu, perusahaan juga melakukan perencanaan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan K3 untuk memastikan efektivitasnya. Audio Jungle.